Dan ini yang cerita ke saya langsung Gus Lukman, ya Lukman Al-Marzuq bin Abdul Manan. Jadi putranya Mbah Yai Manan yang bareng putri itu pernah dinikahi Mbah Abbas. Tapi punya anak satu, meninggal dengan melahirkan. Barulah setelah itu menikah dengan Mbah Sofiatun itu setelah Mbahnya Yadis itu wafat. Jadi Pak Yadis itu bukan kalau ditunggu beredar apa kabar seolah-olah tubuh awal pertamanya Mbah Yadis bukan. Mbah Yadis itu sebenarnya memang dulu suaminya Bu Sofiatun. Suaminya Bu Sofiatun. Dan Mbah Yadis itu dulu adalah anak didik di Pondok Bendo, anak didiknya Mbah Yadis. Nah, ringkas cerita itu kemudian ketika saat menikahi atau membayar kesepakatan atau menikahi Mbah Sofiatun, itu Mbah Sofiatun dalam keadaan hamil Bude Saudah. Jadi Bude Saudah itu binti Yadis, bukan binti Abbas. Jadi kalau sini ya selama salah. Memang kandungan ini binti Yadis, bukan binti Abbas. Walaupun tapi bagaimana? Ini harus tahu sejarah dan intisab ini harus dipahami. Kandungan itu memang keturunan betul, karena ibunya Mbah Syafaatun binti Yadis. Tapi kalau Bude Saudah itu binti Yadis, bukan binti Abbas. Ini yang harus dipahami. Makanya kadang-kadang suasananya betul-betul siji karena mereka memang tahu seolah-olah kurang dari apa seorang merasa ragu, tapi tidak apa-apa karena ini sejarah cerita. Tapi bagaimanapun juga ada Bude Saudah itu tetap bude kita, karena beliau sudah dinikah bahkan sudah didukul sampai punya anak Pak Ali, Pak Daud. Yuhafidhah badan itu bukan sama apa. Tapi khusus Bude Saudah. Nah, ringkas cerita ini cerita yang saya terima ini. Itu pada saat itu Mbah Abbas ketika mau menikahi Mbah Syafaatun itu Mbah Abbas tidak mau kalau seluruh jazirah tanah itu tidak diberi Mbah Abbas, karena beliau sudah jangkauan ke depan itu sudah berpikir supaya apa? Supaya nanti seolah-olah tidak dianggap ini sebagai tinggalannya Mbah Yadis. Ringkas cerita, dan itu saksinya ada Carik Lubuk, Carik awal. Akhirnya diberilah semua ini. Jadi semua yang ada di Pondok Lubuk itu bukan peninggalan Pak Yadis, tapi hasil pembelian Mbah Abbas dari Pak Yadis. Paham kan? Ini yang harus dipahami. Jadi kalau Lubuk tahu-tahu ada berkembang secara mengatakan itu Pak Yadis orang ini, seperti cerita saya itulah yang benar. Seperti cerita saya, Pak Yadis itu adalah memang dulu muridnya Mbah Abbas di Pondok Bendo Kediri ketika saat berkhidmat ke Mbah Muhajir. Nah, dari situlah Mbah Yai Abbas itu mulai menikah pertama dengan Mbah Syafaatun. Mbah Syafaatun itu wafat, kemudian Mbah Abbas menikah dengan Bunyai Hamdanah, seorang gadis masih Hamdanah binti Ahmad. Mbah Yai Hamdanah itu wafat, beliau juga menikah lagi dengan seorang dari Banyuwangi Kota, daerah dekat suasana Gedopel suasana itu daerah termasuk Mojopahit apa itu Mbah Abbas tentang menikah itu, tapi sebentar. Karena pada saat sebentar itu ketika ibu saya datang, saya masih kecil, saya datang, lu mana bapak ibu yang dijawab sama Lena, kurang aja, jadi Lena tapi kan tetap aja, kurang aja, akhirnya dimarahin, itu akhirnya dikembalikan. Menurut Mbah Abbas, istri yang dari Banyuwangi Kota itu kurang pandai memakai kerudung, akhirnya dikembalikan karena orang kota.
Baru setelah itulah menikahi putrinya santrinya, yaitu Bunyai Kiptiah. Bunyai Kiptiah itu adalah anaknya Mbah Makrus. Mbah Makrus itu adalah santrinya Pak. Dan sehingga sampai memiliki putri Bule Maisarah. Jadi kalau bilang Mbah Yai Abbas itu menikah, tidak 3 kali. Yang pertama Mindi, yang kedua Syarifah Bimfah, kemudian itu Mbah Salfaatun, kemudian itu Mbah Hamdanah, kemudian setelah Mbah Hamdanah itu yang dari Banyuwangi Kota, barulah Mbah Kiptiah. Ya, oh yang belasan. Mbah Belasan itu yang Mbah Belasan baru Kiptiah. Jadi 6 kali. Itu pernikahan Mbah. Padahal saya menceritakan seperti ini dulu saya pernah di Abah saya pernah. Jangan sekali-kali menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahannya Mbahnya yang berkali-kali. Pernah saya sama Abah saya. Ojo sekali-kali awakmu nyeritakne tentang pernikahan Mbah yang berkali-kali. Ya karena ini masalahnya yang adalah termasuk nakal ya harus saya sampaikan kepada. Ya rodok-rodok melanggar sidik. Itu berhubungan yang berhubungan dengan kondisi pernikahan. Mbah Yai Abbas Hasan Tuku ini kalau manaqib beliau education backgroundnya atau tolabul ilmi, beliau sudah mengenyam kemana-mana, mengenyam pendidikan kemana-mana. Awal pertama beliau itu sebenarnya ketika keluar dari Keraton Yogyakarta, beliau mengenyam sedikit pertama itu Mbah Soleh Darat sebentar. Lalu setelah dari Mbah Soleh Darat sebentar, beliau lalu ke Kediri tadi. Di Kediri itu yang paling lama berkhidmat itu pertama di Jambes kepada Mbah Yai Dahlan Jambes. Dari situ beliau ikut bersama-sama Mbah Yai Muhajir untuk mendirikan Pondok Bendul. Di Pondok Bendul dulu di Pondok Jambes itu beliau adalah lurah Pondok Jambes. Itu ketika saat Mbah Yai Dahlan mendirikan Pondok Pesantren pertama Jambes. Itu masih tahun 800 sekian, sekitar 840 sekian. Dan Mbah Abbas pada saat itu ya masih kurang lebih umur 16 tahun. Kemudian beliau mengikuti adiknya Mbah Yai Dahlan mendirikan Pondok Pesantren Bendul tadi, Hakikah Bendul, yaitu Mbah Yai Muhajir atau yang disebut Kiai Konsinten. Nah dari sana itulah beliau baru berkhidmat ke Makkah. Pernah bersama-sama dengan dia. Itu pendidikan selama. Makanya kalau sampai melihat apakah terlihat, saya naik di panggung itu, saya mendapatkan perotolannya kitabnya Mbah Yai Abbas yang sangat kuno namanya Nihayatul Muqtas karya Syekh Zabi yang terdiri 18 jilid. Ternyata Mbah Yai Abbas itu sudah mengaji kitabnya sebegitu besar. Itu Mbah Yai. Lalu beliau sempat menyerah kitab yang bernama Manahijul Bani. Itu kitab manuskripnya saya bawa. Jadi saya ambil dari menara tempat Mbah Yai Abbas diatur. Itu kitab manuskripnya itu masih saya bawa sampai sekarang. Itu namanya Manahijul Bani. Itu karyanya Mbah Abbas sebenarnya. Cuma di situ tulisannya ya saya juga berpaham yang di situ karena saya juga bukan ahli alat, mestinya ini kok isim nakiro di makrifat itu masih ini ya, karena kalau orang-orang yang alatnya sudah mahir, saya yakin itu bisa. Dan bahkan itu sudah pernah saya berikan, saya bawa ke Jambes kepada guru saya Kiai Busro ini, beliau mengatakan ini simpan aja dulu. Suatu saat ada bukunya Mbah Yai Abbas yang alim, berikan aja kepadanya. Ini judul kitabnya yang ditulis Mbah Yai Abbas di tebal ini namanya Manahijul Bani, bukan Fathul Bani, tapi Manahijul Bani. Dan manuskripnya masih asli tulisan Mbah Abbas. Itu saya bawa, masih ada sampai sekarang pada saya. Dan sebenarnya Mbah Yai Abbas itu adalah seorang mu'alif. Mengarang-arang beliau adalah ahli riyadhah, ahli bisa katakanlah pacaran, bermesraan dengan Allah. Sehingga syair-syair yang beliau ciptakan walaupun beliau Jawi
Itu menunjukkan bahwa Bayi Abbas itu adalah orang yang ahli seni, orang yang banyak mengangan-angan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali karangan-karangannya itu saya berharap itu adalah cucunya itu yang mau supaya ya seperti karya beliau Mitra Sejati, kemudian Allah bilang itu apa itu? Itu ada 3 di tempat saya. Itu semua adalah mualimnya si Bayi Abbas. Jadi kakek kita ini adalah betul-betul orang alim. Orang alim yang betul-betul mengarang kitab, mengarang syair-syair, yang lahir syair itu dari beliau ini Riyadhah, dari beliau itu banyak berangan-angan di atas panggung kamarnya itu terlancirlah banyak kitab di sana. Ini adalah kami berharap anak cucu kami, ya turunan kami, 2 anakku, 2 anak sampean, ibu sampean, mudah-mudahan salah satunya bisa mengikuti jejak Bayi Abbas. Amin. Dan sedikit yang saya sampaikan ini, lain kali kalau memang resmi akan di penyampaian secara manakib ini, karena saya tidak membuat konsepnya sehingga rodok locak-locak. Tapi kalau manuskrip itu tadi saya bawa, akan saya bacakan mulai dari Patih Danurejo, RBH Danurejo sampai ke Bayi Abbas, itu akan enak. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebih dulu nyuwun pangapunten wadah. Akhirullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.